Yo, balik lagi bareng gua Bang Gulam, asikin aja coy. Kali ini gua mau coba nge-react dan nge-review band Escape the Fate. The Fate. Ya, judulnya kali ini adalah Invincible featuring Lindsay Stirling ya. Ya, ini adalah single baru dari Escape the Fate dari sekian tahun mungkin ya, kalau nggak salah. Gue lupa, gue nggak begitu ngikutin karena yang Escape the Fate gue ngikutin pas zamannya Ronnie Radke, sebetulnya zaman vokalisnya Ronnie Radke. Nah, ini band Escape the Fate ini sebetulnya adalah band yang cukup sering gonta-ganti personil, apalagi khususnya di vokal ya. Di vokal itu cukup sering. Yang paling gue tahu sih sebetulnya vokalis Escape the Fate adalah Ronnie Radke, meskipun dia bukan vokalis pertama gitu ya. Dia itu di tengah-tengah, dan sekarang ini udah berganti lagi. Nah, Escape the Fate ini sendiri untuk dari segi genre-nya ini sebetulnya juga beragam ya. Dia mainnya beragam, ada metalcore, post hardcore gitu kan, terus emo juga, dan kali ini gue nggak tahu apa yang akan dimainkan mereka. Kalau gue coba kemarin dengerin sedikit ya, kayaknya ini bakalan main di metalcore sih menurut gue, atau mungkin post hardcore, gue nggak tahu ya. Kita langsung aja cek Escape the Fate dengan judulnya Invincible featuring Lindsay Stirling. Kuy. Oh, apa nih? Apa mbak seru sih ini filmingnya. Ini soundtrack apa gimana ya? Wah, gue perlu cari tahu sih. Can't turn back after crossing this line. The Retaliators. Wow. Tangannya banyak oli itu tadi. Oke, ya sama kayak Falling in Reverse ya musiknya. Asik, penambahan violinnya asik. Jadi kayaknya vokalisnya baru lagi deh. Gue kayak agak begitu kenal. Soalnya kalau nggak salah ya, yang vokalis terakhirnya tuh dia lebih gemuk gitu loh. Ini lebih kurus. Asli, soalnya mereka banyak gonta-ganti vokalis sih. Bikin bingung anjir. Sejauh ini kita belum menemukan sesuatu yang spesial ya, selain penambahan violin. Oh, ini nih bagian yang menarik nih. Siap-siap coy, dia bakalan breakdown. Asik ya. Oh, jadi naik kursi roda gitu. Wah, gila. Asik ya.
Si Lindsay itu pemain biola ya kayaknya. Gue nggak tahu sih, nanti gue cari tahu coba. Wait. Wah. Untuk dari storytellingnya kayaknya menarik deh. Perlu dikulik lebih dalam. Coming 2021. Ada apa ya? Nanti kita cari tahu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi review. Kali ini Escape the Fate dengan judulnya Invincible featuring Lindsay Sterling Ateing lah etap kok namanya. Oke, yang pertama mau gue bahas adalah dari musiknya dulu. Ada beberapa poin yang jadi catatan penting buat gue nih. Gue udah sambil nyatet juga akhirnya. Yang pertama mau gue bahas adalah Lindsay Sterling. Gimana sih bacanya? Lindsay Sterling ini dia seorang violinis. Pemain violin lah ya, pemain violin yang apa? Violinis ya. Violinis. Ya pokoknya pemain violin yang sebetulnya cukup terkenal. Dan tadi gue coba lihat, wah ternyata si Lindsay Sterling ini udah ngerilis album studio banyak gitu, dan musik dia didengarkan oleh banyak orang. Jadi dia lebih banyaknya memadukan permainan violin dengan musik elektronik ya gitu, dan juga beberapa lainnya. Nah kali ini Lindsay Sterling kolaborasi dengan Escape the Fate akhirnya memunculkan musik rock, hard rock, metalcore yang bernuansa juga violin gitu ya. Tapi nggak jatuhnya, kalau gue dengerin dari awal sampai akhir jatuhnya kesannya nggak horor gitu ya. Kesannya nggak begitu horor, tapi memang kesannya ini motivational untuk musiknya sendiri, musik yang vibe-nya motivational. Memang itu sesuai dengan juga sebetulnya liriknya. Nanti liriknya kita bahas ya. Itu dari segi musiknya, ya gua melihatnya Lindsay Sterling juga kurang mendapatkan porsi solonya untuk apa ya? Kayak pendengar kayak gua yang baru mengenal siapa itu Lindsay Sterling, kayak tadi gua nggak tahu ini Lindsay Sterling yang mana sih orangnya. Oh ternyata baru menyadari dia adalah si pemain violinnya, karena dia banyak juga masuk ke shootnya gitu kan. Gua kirain permainan violin di situ adalah additional instrumen aja gitu maksudnya, karena nggak ada porsi solonya. Gua rasa ketika mereka menambahkan porsi solo Lindsay di breakdown gitu ya, setelah breakdown itu akan sangat epic sih menurut gua, penambahan permainan solonya gitu. Cuman sayang banget, padahal kalau gue lihat permainan violinnya dia di beberapa musik yang lain itu bagus coy gitu, bagus banget gitu. Bahkan ada beberapa musiknya dia sendiri juga permainan solonya juga bagus. Tapi sayang sekali di sini di Escape the Fate kurang digali aja sih permainan solonya gitu ya. Itu yang catatan paling menurut gue paling penting buat kolaborasi kali ini antara Escape the Fate dan Lindsay Sterling ya. Nah, terus dari segi visual, gue terus terang nggak bisa mengulik lebih jauh karena ternyata ini adalah soundtrack dari film yang berjudul The Retaliators, Retaliators thing lah gitu ya pokoknya bahasa Inggrisnya. Jadi apa namanya? Jadi ini gue nggak bisa ngulik lebih jauh tentang visualnya, bagaimana storytellingnya seperti apa, karena ini tadi di bagian scene awal dan sampai akhir juga itu kan dia mengambil potongan-potongan dari filmnya itu yang akan rilis entah awal tahun depan atau mungkin akhir tahun ini. Dan sebetulnya filmnya sendiri, si The Retaliators ini sebetulnya ini adalah film indie miliknya Better Noise Music juga sebetulnya, punyanya labelnya Escape the Fate gitu ya kan. Nah, soundtrack yang lainnya dari film ini juga udah dirilis di Better Noise Music ya. Jadi lu juga bisa lihat soundtrack yang lain gitu ya dari film yang sama. Gua rasa ini memang film indie sama kayak filmnya
yang Sumerian Records itu yang baru itu apa gue lupa apa film judulnya, yang dimana Ben Bruce juga main gitu sebagai aktornya gitu kan. Nah gue rasa ini aktornya gue nggak tahu ya apakah para talent yang ada di Better Noise Music atau bukan, gue nggak begitu detail. Tadi gue coba baca tentang film ini di IMDb gitu ya, nggak begitu paham siapa aja sutradaranya, terus siapa aktor aktrisnya. Itu perlu waktu panjang untuk mengulik sampai sejauh itu sebetulnya ya. Jadi gue nggak coba ngulik sampai jauh banget itu. Nah jadi memang gue nggak bisa gali lebih jauh ya dari storytellingnya bagaimana. Dan tapi kalau ya sebetulnya liriknya juga gue nggak bisa ini ya, nggak bisa gali juga sebetulnya untuk menginterpretasikan, karena gue nggak tahu filmnya bentuknya kayak gimana gitu kan, yang belum dirilis itu. Bahkan gue nyari trailernya di YouTube pun nggak nemu gitu kan. Ya mungkin ini film yang akan dimasukkan ke festival ya kayaknya ya. Makanya dia tidak merilis trailernya di publik gitu. Nah, tapi liriknya sendiri sebenarnya bisa diinterpretasikan secara umum juga, Kak, bahwa sesuai tadi yang gue bilang, ini sesuai dengan musiknya yang motivational, liriknya juga motivational untuk orang-orang yang kehilangan rasa semangat sih, kehilangan untuk maju melangkah ke depan. Dan kalau gua lihat kan ini filmnya si The Retaliators ini kan film horor gitu ya. Gua rasa ini untuk menyemangati orang yang sedang terpojok oleh situasi horornya itu gitu, untuk keluar dari situasi horornya gitu. Jadi ini lagu bisa jadi konteksnya adalah ke arah situ, untuk motivasi si orang untuk keluar dari situasi horornya yang mencekam dia gitu kan, dan untuk memasuki suasana yang lebih baik lagi gitu, gua rasa ya. Tapi ini juga sebenarnya untuk kalau liriknya lu baca sebenarnya bisa untuk memotivasi lu juga sebenarnya untuk tetap semangat dan keluar dari zona horor gitu ya, dan masuk ke zona yang lebih enak lagi buat lu gitu. Yalah, mungkin itu aja yang bisa gua bahas kali ini dari Escape the Fate, band yang lama banget gua nggak ikutin, kayak band yang kemarin gua juga react, yaitu Mayday Parade gitu ya. Escape the Fate itu banyak banget berubahnya lah dari musiknya. Iya, musiknya banyak nyampur gitu, terus personilnya apa lagi gitu, sering gonta-ganti dan sebagainya. Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya. Oh ya, final score for this band Escape the Fate featuring Lindsey Stirling yang lagunya adalah Invincible, gua kasih 8/10. Thank you dan bye.